Kita seringkali melihat ada sosok mengerikan yang ada di candi atau di kuil yang ada dalam agama Hindu, baik itu di Indonesia maupun di India. Apakah memang agama Hindu umatnya itu disuruh untuk memuja setan atau iblis? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ya apa pengertian dari setan atau iblis. Nah, setan atau iblis ini secara umum ya, ini bisa diartikan sebagai roh jahat yang biasanya mengganggu ya dan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan jahat. Karena roh yang ada di sekeliling manusia yang diciptakan Tuhan itu tidak hanya mengajak untuk berbuat yang jahat ya, tapi ada juga yang berbuat baik. Nah, yang berbuat jahat inilah yang disebut sebagai setan. Dalam agama Hindu memang tidak ada secara spesifik menyebutkan tentang setan atau iblis ya, karena berbeda dengan agama-agama Abrahamik seperti Kristen, Islam, Yahudi yang secara gamblang menyebutkan bahwa ada iblis, ada setan kayak gitu ya. Tapi kalau dalam agama Hindu ini tidak ada istilah setan atau iblis. Yang ada hanyalah tokoh-tokoh atau mungkin makhluk-makhluk ya yang dikenal sebagai asura, raksasa, dan makhluk-makhluk yang lainnya yang mengganggu dan menggoda manusia untuk melakukan kejahatan atau bahkan juga melawan manusia dan juga melawan para dewa. Nah, ini dia yang dikenal di dalam agama Hindu, terutama di agama Hindu India. Sehingga kalau secara umum, kalau dikatakan bahwa dalam agama Hindu dan juga Buddha juga sih, terus kemudian disamakan dengan yang ada di dalam agama Kristen, Islam sama Yahudi, jelasnya ya ada perbedaan karena secara filsafat itu antara yang ada di Timur Tengah dan Barat dan yang ada di India ini sangat jelas berbeda. Tapi kalau dikatakan bahwa makhluk seperti asura, bisa saja preta, buta, terus kemudian ada makhluk juga seperti raksasa, apakah mereka itu memang mengganggu dan melakukan tindakan yang mirip juga dengan setan dan iblis? Kalau menurut saya sih memang iya gitu loh, karena dalam berbagai mitologi yang ada dalam agama Hindu ya, itu memang ada sih seperti raksasa Hiranyakasipu, terus kemudian ada Rahwana yang dia itu membuat suatu tindakan yang bertentangan dengan kebaikan. Nah, mereka itu juga bisa dikatakan ya sejenis itulah ya. Nah, sebagai makhluk yang antagonis gitu ya, yang berlawanan dengan dewa yang memiliki sifat yang protagonis atau sifat-sifat yang baik gitu ya. Tetapi ada juga loh ya dewa yang disembah karena memiliki bentuk yang mengerikan. Nah, ini mungkin sedikit agak aneh ya. Kalau Anda teliti, pasti Anda akan melihat di candi atau di kuil-kuil yang ada di India, ini ada wujud seperti Bhairava, Kali, atau Durga, atau Narasima gitu ya, yang wujudnya itu serem-serem, mengerikan gitu ya, tapi ternyata disembah gitu ya sama orang Hindu. Nah, kita lihat dulu ya, jangan kita langsung menjudge atau menuduh bahwa mereka itu adalah tokoh-tokoh yang jahat, berbau mengerikan, berwujud demonik atau setan gitu ya.
Tapi kita perlu juga melihat sifat dari tokoh-tokoh atau dewa tersebut ya. Dalam agama Hindu, dewa itu ternyata tidak hanya memiliki bentuk yang normal ya, tapi ada dua bentuk, yaitu bentuk rudranya juga. Jadi ada wujud yang baik atau mungkin bentuk yang tampan, yang cantik gitu ya. Tapi ada juga bentuk yang buruk gitu ya, yang disebut sebagai Rudra. Nah, Rudra ini adalah wujud dari dewa dalam bentuk yang marah gitu. Dan kemarahan para dewa ini akhirnya diwujudkan atau disimbolkan sebagai bentuk-bentuk ya seperti itu ya. Kalau dalam wujud yang biasa Dewa Siwa, nah ini bentuknya itu tampan gitu ya, yang gagah. Tapi dalam wujud yang Rudra, nah Dewa Siwa ini bisa berwujud sebagai Bhairawa atau juga sebagai tokoh yang sangat mengerikan dengan taring, dengan mata melotot, dengan wajah yang pokoknya ekspresinya itu serem, dan juga badannya yang kasar, yang besar kayak gitu. Begitu juga dengan ini ya, Dewi Durga yang bentuknya itu juga serem ya, karena dia ada dalam bentuk yang bersifat ini demoniknya gitu ya, dari Parwati atau Uma. Dia menjadi tokoh yang garang itu dengan membawa senjata yang sangat banyak kayak gitu ya. Karena dia memang harus menghadapi situasi. Nah, waktu itu Durga itu diciptakan oleh Dewa Siwa, ini dalam mitologi ya. Nah, ini karena waktu itu Kayangan sedang diserbu oleh para Asura gitu ya, dan untuk khususnya ini Mahisa ya. Makanya diciptakan seorang tokoh gitu ya, yaitu Durga gitu, yang digunakan untuk melawan Mahisa ini yang berwujud raksasa gitu ya. Mahisa itu mungkin seperti banteng gitu ya, yang dalam bentuk yang udah sangat serem gitu ya, sangar gitu guys. Terus di sini yang bisa menandingi itu adalah ciptaannya dari Siwa, yaitu Durga. Makanya Dewi itu dikatakan sebagai sakti. Sakti itu ya kekuatan dari dewa, dan para dewa yang lainnya itu memberikan anugerah senjata ya, atau atribut yang digunakan untuk melawan para makhluk yang jahat, yang para dewa sendiri itu sudah kewalahan ya untuk menghadapinya. Dan ini merupakan salah satunya. Terus kemudian ada Narasima. Narasima ini adalah wujud dari Dewa Wisnu ya, atau salah satu awatara atau avatarnya Dewa Wisnu, dalam bentuk yang ini ya, monster singa gitu ya. Dan ya tidak hanya itu, ada bentuk-bentuk yang lainnya lagi yang merupakan wujud dari para dewa, dan muncul dengan bentuk seperti itu karena kemarahannya melihat adanya ketidakstabilan di dalam kehidupan, sehingga dewa-dewa ini perlu untuk membuat pelajaran ya buat orang-orang atau makhluk-makhluk yang berbuat jahat, supaya dunia dan semesta itu bisa stabil kembali. Sementara itu kalau di dalam candi sendiri itu ada bentuk-bentuk relief atau ukiran yang serem-serem seperti Kala, Kirtimuka, kemudian ada ya pokoknya bentuk-bentuk yang lainnya yang serem gitulah ya. Nah ini kenapa diletakkan di sana, itu karena dilihat dari sisi fungsinya ya, bahwa Kala atau Kirtimuka, nah ini merupakan hiasan yang digunakan untuk menolak bala gitu ya, atau menolak bahaya, untuk menakut-nakuti
makhluk-makhluk jahat supaya tidak mengganggu yang ada di sekitar dari candi gitu ya. Dan makanya bentuk-bentuk seperti ini selalu muncul di bagian-bagian dari candi. Jadi nggak aneh lagi ya kalau ada wujud seperti itu. Selain itu juga ada arca dua kepala ya, yaitu arca penjaga yang menjaga candi juga sih ya, atau kuil ya, dari makhluk-makhluk yang ada di luarnya ke bagian dalam, karena candi atau kuil itu kan bagian dari tempat ibadah yang suci ya, makanya perlu untuk diberi penjagaan supaya pintu masuk dan orang-orang yang mungkin membawa pengaruh yang gak baik dari luar itu bisa terusir gitu secara gak langsung, jadi gitu. Terus kemudian untuk Kirtimuka sendiri, atau ada juga yang mengatakan itu kalah. Nah, ini memang juga tidak lepas dari mitologinya, di mana waktu itu para raksasa gitu ya yang ingin berbuat jahat terhadap ya pokoknya semesta gitu, dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, akhirnya diciptakanlah sebuah makhluk gitu ya, atau tokoh yang sangat serem gitu ya. Ini ciptaannya dari Siwa ya, yang kemudian itu ciptaannya itu disuruh untuk memakan segala sesuatunya gitu, karena raksasanya itu diciptakan dalam bentuk kelaparan, sehingga ketika berhadapan dengan ya makhluk-makhluk jahat semuanya dilahap gitu, sampai dia sendiri itu juga kebingungan ya, karena dia merasa lapar terus. Dan akhirnya karena nggak bisa lagi untuk menahan, sama Dewa Siwa disuruh untuk memakan tubuhnya sendiri. Jadi yang tersisa adalah kepalanya saja. Terus kemudian karena si Kirtimuka ini dia itu ingin mengabdi pada Siwa gitu ya, akhirnya dia diletakkan di candi. Makanya hiasan yang ada di pintu masuk candi ya, itu ada bentuk kepala Kirtimuka atau kala gitu, yang digunakan sebagai simbol untuk ya menolak kejahatan, kemudian mengusir bahaya, kemudian menakut-nakuti karena ada sosok yang mengerikan. Jadi ini untuk ya menghilangkan atau mensucikan candi dari hal-hal yang negatif, karena candi sendiri itu merupakan suatu tempat yang sakral atau yang disucikan. Terlepas dari itu semuanya, dalam agama Hindu ini kan ada reinkarnasi gitu ya. Nah, makhluk-makhluk seperti makhluk jahat seperti Asura yang tadinya itu dari dewa, tapi dia yang dengan kekuatannya itu dia akhirnya berbelok ke arah kejahatan. Terus kemudian ada raksasa seperti Rahwana, kemudian ada tokoh lagi seperti Bali, Hiranyakasipu. Nah, ini adalah makhluk-makhluk atau tokoh yang tadinya itu dia berbuat jahat, tapi kemudian setelah dia meninggal gitu ya, kemudian dia bereinkarnasi menjadi tokoh yang baik, maka dia itu dikatakan sebagai sudah hilang ya dari sifat keburukannya. Jadi dalam agama Hindu ini tidak ada batasan sepertinya ya, antara bahwa ini adalah baik atau yang jahat, karena yang jahat pun akan bisa menjadi yang baik ya karena reinkarnasi. Karena dalam agama Hindu memang dikenal adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali, dan kelahiran kembali ini dikatakan sebagai suatu usaha untuk dari makhluk tersebut ya, bisa manusia, bisa makhluk yang lainnya, itu untuk menuju ke arah kebaikan. Jadi semuanya itu
dari kejahatan, ya. Nah, ini akhirnya segala sesuatu yang jahat atau yang buruk ini bisa menjadi baik karena adanya reinkarnasi. Dan dalam agama Hindu sendiri, reinkarnasi itu adalah suatu proses yang sangat melelahkan gitu, dan itu merupakan siksaan ya yang ada di dunia. Tetapi dengan adanya reinkarnasi, mereka semuanya memiliki atau berakhir dengan tujuan mencapai kebaikan. Dan ini sangat jelas berbeda ya dengan tradisi atau pemikiran yang ada di dalam agama Kristen, Yahudi sama Islam, yang ya pokoknya jelas berbeda, karena dalam konsep agama Abrahamik ini memang tidak dikenal adanya reinkarnasi, karena ya kalau hidup itu cuma sekali ya sekali aja gitu ya, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sementara kalau dalam agama Hindu ini masih ada kesempatan-kesempatan yang lainnya gitu ya. Dan ini mungkin yang kalau dilihat di Bali sendiri, kenapa di tempat-tempat di pohon atau di batu atau tempat-tempat yang dianggap keramat gitu ya, atau yang dianggap sakral itu kenapa diberi sesaji ya, karena mungkin orang Bali sendiri itu merasa bahwa makhluk seperti itu ya bisa hidup berdampingan gitu ya, jadi tidak diusir ya, tidak dimusuhi, karena mereka itu juga sama-sama makhluk yang juga membutuhkan makanan, butuh tempat tinggal gitu, yang ya mereka sendiri tidak mau mengusir roh-roh itu, malah ini ya diizinkan untuk bertinggal di situ ya. Sementara dengan pemberian sesaji atau apa mungkin ya yang diberikan di situ, nah itu tujuannya adalah untuk membuat mereka supaya tidak mengganggu kehidupan manusia. Oke guys, jadi itu ya bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada salah kata, dan kalau mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya.